Majelis Jemaat dan Pelayan Firman yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta. Bagi saudara-saudara jemaat dan juga bagi saudara yang baru pertama kali ambil bagian dalam ibadah di gereja ini. Pemberita firman pada hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Elia H. Unpapar, Sarjana Teologia dari GPIB Bukit Kasih, Surabaya. Dan ibadah ini disiarkan lewat video. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing kita berdasarkan Roma 3 ayat 23 dan 24 yang menyatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dan menyertai kamu juga. Allah ku patutlah
Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan berdasarkan kitab Roma 6 ayat 14 yang menyatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab 2 Yohanes 1 ayat 6 yang menyatakan, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya, dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria, Gloria, Gloria bagi Allah Bapa. Gloria, Gloria, Gloria bagi Yesus Kristus. Gloria, Gloria bagi Roh Kudus, Tritunggal yang kudus.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kami sadar keterbatasan kami untuk mengerti kehendak-Mu. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami membaca dengan baik, memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu, supaya setelah kami pulang dari tempat ini, kami mampu untuk melakukannya. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab hari ini dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8. Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8 yang menyatakan kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal ini memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mara syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Khotbah pada hari ini diberi judul mendapatkan kasih karunia Tuhan. Mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kitab Kejadian 6 ayat 1 sampai 8 akan kita bahas berdasarkan tema kita hari ini. Ada dua hal penting yang harus kita pahami dari tema ini, yaitu yang pertama kata kasih karunia, dan kedua kata mendapatkan. Nah,
Ibu bapak dan saudaraku yang diberkati Tuhan, kita sering mendengar kata atau ungkapan kasih karunia dalam kekristenan. Tapi apakah kita semua sudah mengerti apa itu kasih karunia dan apa itu pemahamannya? Nah, kalau kita melihat, ya, mempelajari secara mendalam, kata kasih karunia itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu ken. Apa itu ken? Ken itu adalah seorang atasan, dia menunjukkan kebaikan kepada bawahannya. Ya, padahal bawahannya itu dia tidak pantas untuk menerimanya. Nah, jadi kata kasih karunia dalam bahasa Ibrani itu adalah ken. Ken itu adalah seorang atasan menunjukkan kebaikan kepada bawahannya, padahal bawahannya itu tidak dia tidak berhak atau tidak pantas untuk menerima kebaikan atasannya. Nah, dalam bahasa Yunani, ya, kata kasih karunia itu diterjemahkan dari kata karis. Nah, karis itu dalam budaya atau kebiasaan orang Yunani, ada orang kaya yang memberikan hadiah, ya, oleh karena kemurahannya kepada orang yang tidak mampu tanpa berpikir akan mendapatkan imbalan. Nah, itu pemahamannya. Jadi ada orang kaya yang mau memberi hadiah dalam kemurah hatiannya kepada orang yang tidak mampu tanpa lagi berpikir dia mendapatkan imbalan. Sebab apa? Biasanya orang memberi itu ada istilah, ada udang di balik batu. Dia melakukan kebaikan, dia berharap untuk menerima kebaikan. Ya, kalau dalam pemahaman yang salah dalam memberikan persembahan kan sering ini kita lakukan. Kita memberikan persembahan pada Tuhan lalu berharap Tuhan kasih berlipat-lipat. Nah, itu sebenarnya bukan karis gitu ya. Itu transaksi duniawi. Padahal persembahan itu kan ungkapan syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberi. Nah, ibu bapak dan saudara sekalian, jadi dari dua kata itu, ken dan karis, di sini dapat kita simpulkan bahwa orang yang tidak pantas atau orang yang tidak layak itu dia menerima kebaikan karena keajaiban, ya. Keajaiban yang tidak pernah ada atau keajaiban karena sebenarnya ya dia tidak berpikir untuk mendapatkannya, tapi tiba-tiba dia mendapatkannya. Nah, sekarang Bapak Ibu dan sekalian, dalam kekristenan, ya, dalam kekristenan kemudian ini diambil, dipakai dan diberi pemahaman baru. Diberi pemahaman baru. Apa itu? Ya, kita orang Kristen ini mendapatkan kasih karunia. Dari siapa? Dari Tuhan Allah. Mendapatkan kasih karunia dari Tuhan Allah. Nah, Tuhan yang baik itu mau memberikan hal yang baik kepada umat manusia. Nah, dalam pembacaan kita pada hari ini, ya, yang terambil dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8, kan diceritakan bahwa manusia itu berdosa luar biasa. Lalu Tuhan marah. Lalu bahkan dikatakan Tuhan menyesal. Saya tidak akan membahas kenapa Tuhan menyesal, karena temanya tidak mengarah ke sana. Karena itu kemudian Tuhan berencana untuk memusnahkan semua makhluk hidup yang dia ciptakan itu, terutama manusia. Nah, ternyata Bapak Ibu, sebelum peristiwa bencana yang maha dahsyat itu, Bapak Ibu, yang pasti lebih hebat dari corona yang saat ini kita hadapi, lalu Tuhan melihat ada sosok yang perlu diselamatkan, yaitu Nuh dan keluarganya. Dalam ayat 8 dikatakan di situ, tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Jadi dikatakan Nuh mendapatkan ken atau kasih karunia di mata Tuhan. Nah, kasih karunia di sini bahwa Nuh
tidak akan binasa bersama keluarganya. Dia akan diselamatkan. Inilah yang disebut kasih karunia. Ketika semuanya akan binasa, tetapi Nuh tidak. Pertanyaannya sekarang, apa yang membuat Nuh mendapatkan kasih karunia? Kalau tadi kan saya jelaskan bahwa ada seorang atasan yang memberikan kebaikan kepada bawahannya, padahal bawahannya tidak pantas. Sekalipun dia sudah berbuat, tetap tidak akan pantas. Atau orang yang memberikan hadiah kepada bawahannya, atau orang yang tidak mampu dalam kemurah hatian tanpa berpikir bahwa yang diberi akan dapat memberikan imbalan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan Nuh mendapatkan kasih karunia? Memang kalau kita baca Bapak Ibu dan Saudara sekalian sampai dengan ayat ke-9, di situ dijelaskan inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi dikatakan di sini Nuh orang benar, tidak bercela, ya. Lalu dia hidup bergaul dengan Allah. Pertanyaannya adalah, apakah karena sikap hidup itu lalu Allah memberikan kasih karunia? Tentu kalau berangkat dari dua pengertian tadi, tidak, Bapak Ibu. Pemahamannya begini. Kalau Allah memberikan Yesus Kristus kepada kita sebagai juru selamat, apakah karena kita ini umat yang baik? Apakah karena kita umat yang benar, lalu Allah memberikan Yesus Kristus kepada kita? Kan tidak. Itu kan semata-mata murni kemurahan Allah. Kebaikan apapun yang kita lakukan tidak akan pernah bisa mengatakan, ya karena saya baik Tuhan hadir untuk saya. Tidak. Rasul Paulus dalam kitab Roma mengatakan semua orang itu berdosa. Bukan berarti semua orang tidak bisa melakukan kebaikan, pasti ada. Tetapi ukuran kebaikan kita tidak akan bisa membeli kasih karunia Tuhan. Itu murni kebaikan Tuhan. Tapi memang Bapak Ibu ya, kasih karunia ini turun kepada Nuh karena juga Allah, katakanlah di sini Allah kagum. Ya, kagum melihat kehidupan Nuh. Ya, melihat kehidupan Nuh. Artinya bahwa orang seperti Nuh ini, dia bertanggung jawab atas kasih karunia yang Tuhan berikan. Nah, ini nanti berkaitan dengan kata mendapatkan. Tadi saya katakan bahwa kita tidak akan bisa mendapatkan kasih karunia Allah berangkat dari hikmat, dari kebenaran, dari kebaikan kita. Tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa membeli yang namanya kasih karunia Allah. Itu murni pemberian Allah. Gitu. Tetapi ketika kita mendapatkan kasih karunia Allah, tentu ada tanggung jawab yang harus kita lakukan, ya. Dalam konteks ini Tuhan tidak mau bahwa nanti Nuh setelah mendapatkan kasih karunia Allah, dia menjalani hidup yang tidak benar. Memang Bapak Ibu, Nuh ini bukan orang yang sempurna juga sebenarnya Bapak Ibu ya. Kalau kita membaca dalam pasal 9 ayat 21, Nuh juga akhirnya berdosa. Dia mabuk, ya, mabuk, dan ini kan tindakan tercela Bapak Ibu. Tetapi katakanlah dari perjalanan Nuh, ya, Nuh bertanggung jawab untuk kasih karunia ini. Nah, sekarang apa arti firman ini bagi saudara dan saya? Apa arti firman ini bagi saudara dan saya? Yang pertama adalah, kalau kita mendapatkan kasih karunia dalam rupa keselamatan di dalam Yesus Kristus, itu semata-mata karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kita ini orang hebat, orang benar, orang baik. Tidak. Itu semata-mata karena kebaikan Tuhan. Kita mendapatkannya karena kemurahan Tuhan. Kita tidak akan bisa mencari mendapatkannya, tidak.
itu semata-mata pemberian Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 katakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikan anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Jadi pemberian Allah pada kita. Nah sekarang ketika Bapak, Ibu, Saudara dan saya telah memiliki atau mendapatkan kasih karunia Allah ini, apa yang harus kita perbuat? Ini yang menjadi penting. Ya, ini menjadi penting. Beberapa waktu lalu kan kita membahas tentang talenta ya. Ada yang mendapatkan 5, 2, dan 1. Talenta ini kan kasih karunia Allah juga, pemberian Tuhan. Yang 5 bertanggung jawab, dia mengembangkan, ya kan, kasih karunia dalam bentuk talenta sehingga menyenangkan hati si pemilik. Yang 2 juga demikian. Tapi yang 1 ketika mendapatkan kasih karunia Allah itu dalam rupa talenta, malah dia pendam. Dan sang pemilik talenta itu, sang tuan marah. Nah, Bapak, Ibu, dan saya mendapatkan kasih karunia Tuhan. Tinggal bagaimana sekarang kasih karunia itu harus dikembangkan. Berangkat dari teks kita, ada begitu banyak orang berbuat dosa. Hanya Nuh dan keluarga di mata Tuhan saat itu hidup setia. Nah sekarang bisa tidak dalam kasih karunia Allah itu kita hidup seperti Nuh ketika pada zamannya orang pada melakukan perbuatan dosa? Bisa tidak menghargai kasih karunia Tuhan itu dengan kehidupan yang benar dalam Tuhan? Kalau kita baca surat Petrus ya, dikatakan kamu adalah bangsa pilihan, imamat rajani kan, umat kepunyaan Allah. Siapa sih kita ini sehingga kita jadi umat Allah? Itu kan hanya karena kasih karunia Tuhan. Tapi pemilihan itu, pengangkatan itu punya tujuan supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi kita menerima kasih karunia Allah dalam rupa keselamatan, dipilih menjadi anak Tuhan. Rupanya kita ditugaskan Tuhan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Dari siapa? Ya dari Tuhan. Nah saya bertanya, Bapak Ibu mengalami tidak sekarang kehidupan diberkati Tuhan? Kalau Bapak Ibu mengalami dalam iman dan kehidupan sehari-hari sudah diberkati Tuhan, ceritakan kebaikan itu, bagikan kebaikan itu. Nah, kita sekarang ada di tengah-tengah pandemi virus corona. Jemaat saya, Bapak Ibu, hampir katakanlah dalam 1 minggu itu 3 atau 4 yang meninggal. Saya barusan saja memakamkan jenazah jemaat saya. Lalu saya ingat lagu Ebit GAD, Bapak Ibu. Syairnya bilang begini, kenapa mereka bukan kita? Ya kan? Virus corona ini dampaknya luar biasa. Ya kan? Korban secara ekonomi. Ya kan? Ada banyak orang yang harus dirawat di rumah dan rumah sakit. Bahkan karena COVID, tidak melalui COVID mereka meninggal dunia. Dimuliakan Tuhan. Pertanyaannya, kenapa mereka bukan saya? Apakah karena saya lebih benar hidupnya dari mereka? Kan tidak. Ya kan? Tapi kata Ebit, kita bersyukur karena masih bisa melihat matahari. Kalau begitu, apa yang harus kita perbuat buat Tuhan saat ini? Apakah kita tidak bersyukur dengan kasih karunia dalam rupa nafas kehidupan ini? Jangan berpikir karena kita sehat kita hidup, Bapak Ibu. Ada banyak orang yang kita dengar hari ini sehat, ya, pagi sehat, sore meninggal dunia kan? Iya kan Bapak Ibu? Jangan berpikir orang meninggal itu karena sakit. Oh itu kalau Tuhan yang berkehendak kok. Corona tidak berkuasa atas hidup kita. Sakit penyakit tidak berkuasa atas hidup kita. Tapi Tuhan yang berkuasa. Iya kan? Pertanyaannya, kenapa mereka bukan kita? Berarti Bapak Ibu masih diberi kasih karunia kehidupan. Hargai kehidupan itu.
Bukan berarti yang meninggal tidak mendapatkan kasih karunia. Dia mendapatkan kasih karunia karena dia diselamatkan di dalam Yesus Kristus kan. Dia bersama dengan Bapa di sorga. Tapi bagi kita yang masih hidup, maukah kita hidup benar seperti Nuh di tengah-tengah angkatan yang jahat itu? Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita hargai kasih karunia Tuhan ini. Mari kita gunakan hari-hari kehidupan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita menjalani kehidupan, menjalaninya dengan apa yang Tuhan ajarkan pada kita. Jangan kita sama dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, untuk kita dapat mempersembahkan tubuh kita, kata Paulus, sebagai persembahan yang benar, yang seharum, yang sejati di dalam Tuhan. Karena sesungguhnya kita tidak pantas menerima kasih karunia Tuhan. Kita tidak layak menerima kasih karunia Tuhan. Tapi hanya karena Tuhan baik memberikan itu. Walaupun Tuhan tahu sudah dikasih, belum tentu dia bersyukur. Tapi Tuhan tidak hitung itu. Tapi Tuhan lakukan yang terbaik. Karena itu lakukanlah juga yang terbaik untuk Tuhan dalam keterbatasan kita sebagai manusia. Tapi kita sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan percayakan. Amin. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Bersama dengan seluruh orang percaya kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana. Ia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa, menaikkan harapan-harapan kita dan juga tentu bersyukur untuk semua berkat-berkat Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini firman-Mu mengajar kami bahwa sesungguhnya kami sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan. Bukan karena kami mampu mencari dan mendapatkannya, tapi semua karena anugerah Tuhan. Siapakah kami sehingga kami pantas dan layak? Semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih. Ajar kami bertanggung jawab untuk kasih karunia itu, untuk menjalani kehidupan dengan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Tidak seperti orang-orang pada zaman Nuh yang melakukan dosa di hadapan Tuhan sehingga tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami ingin seperti Nuh Tuhan, walaupun Nuh juga punya kekurangan, tetapi seluruh hidupnya adalah kehidupan yang dapat juga menjadi contoh bagi kami semua, sebagai bentuk tanggung jawab dalam kasih karunia Tuhan. Ya Bapa di surga, saat ini kami berdoa bagi gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Berkati majelis sinode, pimpinan kami secara sinodal, majelis jemaat pada tingkat jemaat, dan BP Mupal pada tingkat wilayah pelayanan. Hikmat kebijaksanaan Tuhan berikan bagi kami untuk dapat bijaksana melaksanakan tugas.
Juga berdoa bagi persiapan persidangan Sinode ke-21 di Jawa Timur. Tuhan berkati panitia yang mempersiapkan. Tuhan berkati majelis Sinode supaya kami bersama-sama boleh berproses sehingga pelaksanaan persidangan berjalan dengan baik dengan tidak kekurangan apapun. Walaupun kami ada di tengah-tengah pandemi, karena kami percaya kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa pandemi COVID-19 ini. Bapa di surga, kami berdoa bagi GPB Jemaat Bukit Harapan. Tuhan berkati seluruh pelayanan yang ada melalui program-programnya. Tuhan berkati seluruh pelayanmu, baik itu diaken, pendeta, dan juga penatua, dan juga pengurus di Kenam Pelkat, dan juga pelayan PAPT, komisi panitia BPPJ. Tuhan berkati agar mereka senantiasa berproses di dalam Tuhan, melaksanakan tugas dengan baik di dalam Tuhan. Bahkan mereka sedang berproses untuk penyelesaian gedung gereja ini dan juga GSG kedua. Kiranya campur tangan Tuhan memastikan apa yang sudah mereka mulai berjalan pada akhirnya akan selesai karena Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Berkati panitia dan warga jemaat bersehati untuk bertanggung jawab menyelesaikan pembangunan ini di dalam kuat kuasa Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan bagi warga jemaat-Mu yang Kau tambahkan usia kelahiran dan juga usia perkawinan. Dari tanggal 1 sampai 7 Agustus Tuhan berkati. Kiranya mereka mengucap syukur atas kasih karunia usia dan memakai kehidupan yang bertambah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga bersyukur untuk jemaat-Mu yang Kau berikan berkat dalam bentuk apapun. Ajar mereka bersyukur di dalam Tuhan dan kehidupan mereka tetap diberkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi warga jemaat-Mu yang sakit. Tuhan berikan kekuatan, pemulihan dan kesembuhan, baik itu penyakit umumnya ataupun yang terpapar COVID. Biarlah kuasa Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Keluarga yang merawat juga Tuhan berkati, berikan mereka pengharapan bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan di masa pandemi ini juga berdampak secara ekonomi. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, yang di PHK, dirumahkan. Tuhan berikan mereka kekuatan untuk menjalani kehidupan dan Tuhan yang cukupkan ekonomi mereka. Buka jalan untuk mereka dapat pekerjaan atau berusaha supaya kehidupan mereka secara jasmani terpenuhi di dalam Tuhan. Anak-anak kami juga Tuhan berkati ketika mereka sekolah harus melalui daring. Tapi kiranya itu tidak membuat anak-anak kami kehilangan semangat untuk menimba ilmu untuk masa depan mereka. Dan anak-anak kami juga Tuhan lindungi agar kelak dia mendapatkan masa depan yang terbaik hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati. Ada banyak persoalan yang dihadapi bangsa ini, tapi Tuhan penolong yang menyertai memimpin bangsa kami melalui pemimpin-pemimpin kami untuk mereka boleh mengelola negara ini dengan baik. Sebagai warga gereja yang adalah warga negara, biarlah kami juga menopang pemerintahan kami dengan karya pengabdian untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa upaya yang dilakukan bangsa kami melalui PPKM yang masih berlanjut. Kami tahu tujuan ini baik, walaupun ada banyak kendala. Tuhan berkati, kiranya semua itu mendatangkan kebaikan dan berjalan dengan baik. Dan tentu tidak akan berhasil kalau kami tidak mendukung. Biarlah kami mengambil bagian. Kami berdoa bagi Satgas, Tuhan berkati. Biarlah Satgas pemerintah, bangsa dan negara, bahkan Satgas di setiap gereja yang juga mengambil bagian. Tuhan berkati, supaya mereka Tuhan lindungi dalam tugas yang mulia itu. Petugas nakes baik di rumah-rumah sakit, dokter, perawat, bahkan sopir ambulan, sampai petugas yang ada di makam yang bekerja siang dan malam. Tuhan lindungi dan Tuhan sertai dalam kasih karunia Tuhan. Ya Bapa di surga, setelah pulang dari tempat ini, kami akan melanjutkan kehidupan 1 minggu ke depan. Tuhan berkati kami untuk kami dapat menjalani kehidupan di tengah pandemi dengan perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kami membawa harapan-harapan kami dalam Tuhan supaya kami dapat mencapai atau menggapai harapan itu dengan baik. Kalau Tuhan izinkan kami mengalami pergumulan, kuatkan kami Tuhan. Kami menyerahkan juga tentu para lansia, janda duda dan yatim piatu kehidupan mereka 1 minggu ke depan dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kami juga menjadi alat di dalam Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kami juga berdoa bagi staf dan pegawai PT Surabaya Wires di Pos Maturia Jambi. Tuhan berkati, lindungi dan sertai. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, sempurnakan. Jangan kehendak kami yang jadi, kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya, Kolose 3 ayat 17 yang menyatakan, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan dapat diberikan dengan dua cara. Yang pertama, bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur secara tunai atau cash, baik persembahan keluarga, HUT kelahiran, perkawinan, persepuluhan, ibadah hari Minggu, bisa diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja. Jemaat akan menerima bukti setoran dari kasir. Yang kedua, bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur secara non-tunai atau transfer, baik persembahan keluarga, HUT kelahiran, HUT perkawinan, persepuluhan, ibadah hari Minggu, bisa ditransfer ke nomor rekening Bank Mandiri 1410104-29348 atas nama GPIB Bukit Harapan. Mohon bukti transfer bisa dikirim melalui via WA Bendahara Penatua Nyonya Rusmiatun atau nomor HP kontak aksi. Tak patutku bernyanyi syukur bagi Tuhanku, karena rahmat tak berbanding yang melimpah selalu. Memang sungguh dan setia, tak terhingga kasih-Nya, dan kekal bimbingannya bagi yang mengabdi Dia. Biar dunia lenyap, kasih Allah kan tetap. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa membawa persembahan ini di dalam doa secara bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kami mohon waktu sebentar untuk kita sama-sama memperhatikan warta jemaat Minggu tanggal 1 Agustus 2021. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Harapan Surabaya mengucapkan terima kasih atas pelayanan di dalam ibadah Minggu ini saat ini
Pelayan firman Pendeta Elia H. Unpapar STH. Diaken Penatua bertugas, organis pemandu pujian, tim multimedia, tim gugus tugas COVID-19. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati dan menyempurnakan setiap pelayanan Bapak Ibu Saudara dimanapun Allah percayakan. Yang kedua, Majelis Jemaat GPB Jemaat Bukit Harapan Surabaya dan seluruh jemaat mengucapkan selamat berbahagia atas pertambahan usia dan ulang tahun perkawinan pada tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus 2021. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan bersyukurlah senantiasa kepadanya. Yang ketiga, bagi jemaat yang ingin menyerahkan sumbangan untuk pembangunan gereja, bisa diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja atau ditransfer di nomor rekening BCA 7210308771 atas nama Imansah Kurnain atau Melita Tarigan. Mohon bukti transfer bisa dikirim via WA ke Bendahara Penatua Nyonya Rusmiatun atau nomor HP kontak aksi. Yang keempat, untuk warta keuangan, jemaat bisa membaca di warta jemaat elektronik dan apabila ada kekeliruan, bisa menghubungi kantor gereja atau majelis sektor pelayanan masing-masing. Terima kasih warta jemaat minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia. Sungguh besar karunia yang Kau beri. Tidak terbalas kurnia, ampunan dosa dunia, dan pengharapan yang bekal yang Kau beri. Arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia melimpahi kamu oleh kuasa Roh Kudus lewat berkat, kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan sekarang dan selama-lamanya.